Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Firda Zahara, SPD MSI, akan mempresentasikan materi tentang masalah gizi di Indonesia. Next. Next sih. Adapun kami dari kelompok 6 yaitu yang pertama saya sendiri Nadia Fatmawati dengan NIM 20231067 dan rekan saya Feby Febiani dengan NIM 20231055 dan Rahma Alia Kasih dengan NIM 20231071. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama yaitu masalah gizi di Indonesia, yang kedua masalah gizi pada masyarakat, dan yang ketiga yaitu cara mengatasi masalah gizi pada masyarakat. Untuk pokok pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya Feby. Kepada Feby dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Nah, materi pertama kita akan membahas mengenai masalah gizi di Indonesia. Next. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat sebagai akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan atau intake dengan kebutuhan tubuh akan makanan dan pengaruh interaksi penyakit atau infeksi. Ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan gizi kurang maupun gizi berlebih. Next. Masalah status gizi menjadi masalah penting yang dihadapi oleh dunia dan beberapa negara. Salah satunya ialah Indonesia. Nah, menurut data dari World Health Organization atau WHO, lebih dari 50% kematian bayi dan anak akibat gizi kurang dan gizi buruk. Oleh karena itu, masalah gizi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Kemudian berdasarkan data hasil utama Riskesdas tahun Indonesia sebesar 3,9%. Salah satu provinsi wilayah Indonesia yang menghadapi masalah status gizi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Prevalensi gizi buruk dan kurang mencapai 23,8%. Balita mempunyai status gizi buruk dan 17,3% balita mempunyai status gizi kurang. Kemudian 6,5. Next. Materi yang kedua itu masalah gizi pada masyarakat. Yang pertama itu ada kurang energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Kemudian KEP merupakan masalah gizi utama di Indonesia. Keadaan ini banyak diderita oleh balita. Berdasarkan data Susenas, dari 5 juta anak, yaitu 27%, 3,6 juta anak, yaitu 19,2% mengalami KEP. Nah, anak balita dengan tingkat berat akan menunjukkan tanda klinis kwashiorkor dan Maramos, seperti yang ada pada gambar. Next. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mengatasi KEP itu ada yang pertama mengendalikan penyakit infeksi khususnya diare. Nah, untuk mengendalikan penyakit infeksi ini bisa kita lakukan dengan cara yaitu perbaikan sanitasi, kemudian pendidikan dasar mengenai kesehatan dan gizi dan program imunisasi pencegahan penyakit seperti TBC, malaria, dan parasit. Yang kedua yaitu memperkecil dampak penyakit infeksi, terutama diare di wilayah yang sanitasi lingkungannya belum baik. Yang ketiga yaitu deteksi dini dan manajemen awal. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama itu memonitor status gizi balita secara kontinu.
Kemudian perhatikan khusus faktor resiko tinggi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan status gizi. Yang terakhir yaitu memelihara status gizi dengan cara dimulai sejak dalam kandungan. Ibu hamil dengan gizi yang baik diharapkan melahirkan bayi dengan status gizi yang baik juga. Yang kedua itu setelah lahir segera diberi ASI eksklusif selama 4 bulan. Yang ketiga itu pemberian makanan tambahan atau pendamping ASI mulai usia 4 bulan secara bertahap. Yang terakhir, memperpanjang masa menyusui selama mungkin, selama bayi masih mengkehendaki. Maksimal itu pada usia 2 tahun. Oke, next. Kemudian masalah yang kedua yaitu gangguan akibat kekurangan iodium atau bisa juga disebut dengan GAKI. Nah, gangguan akibat kekurangan iodium atau iodine deficiency disorder adalah gangguan tubuh yang disebabkan oleh kekurangan iodium sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon tiroid. Nah, akibat kekurangan iodium ini dapat menimbulkan penyakit. Salah satunya yang sering kita kenal atau sering kita temui itu penyakit gondok. Nah, GAKI ini mengakibatkan penurunan kecerdasan dan produktivitas penduduk sehingga menghambat pengembangan sumber daya manusia. Next. Dalam waktu tertentu, GAKI dapat menyebabkan berbagai dampak bagi tubuh. Yang pertama itu terhadap pertumbuhan. Adapun dampaknya, yang pertama pertumbuhan tidak normal, yang kedua pada keadaan yang parah terjadi kretinisme, yang ketiga keterlambatan perkembangan jiwa dan kecerdasan, dan yang keempat itu tingkat kecerdasan yang rendah. Kemudian dampak yang kedua itu bagi kelangsungan hidup. Nah, bagi wanita hamil di daerah endemik akan mengalami beberapa gangguan kehamilan seperti abortus, kemudian bayi lahir dalam keadaan meninggal, dan yang ketiga itu hipotiroid pada neonatal. Next. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby yang telah menjelaskan materi pertama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Alia Kasih. Kepada Kasih, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Feby. Yang ketiga yaitu ada anemia gizi besi atau AGABE. Anemia gizi besi ini timbul akibat kosongnya cadangan zat besi tubuh, sehingga cadangan zat besi untuk eritropoiesis berkurang yang menyebabkan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Anemia gizi biasanya ditandai dengan menurunnya kadar Hb total di bawah nilai normal atau hipokromia, dan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal atau mikrositosis. Tanda-tanda ini biasanya akan mengganggu metabolisme energi yang dapat menurunkan produktivitas. Penyebabnya anemia gizi besi. Penyebab anemia gizi besi bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, menderita penyakit gangguan pencernaan sehingga mengganggu penyerapan zat besi. Selanjutnya yaitu dampak anemia gizi besi. Yang pertama pada anak-anak, anemia gizi besi dapat menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang kedua, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak. Yang ketiga, meningkatkan risiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh menurun. Selanjutnya, dampak terhadap wanita. Anemia akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Yang kedua, menurunkan produktivitas kerja, dan selanjutnya menurunkan kebugaran. Selanjutnya, dampak anemia gizi besi terhadap remaja putri. Yang pertama, menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar.
Yang kedua, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Yang ketiga, menurunkan kemampuan fisik olahragawati. Dan yang keempat, mengakibatkan muka pucat. Selanjutnya yaitu dampak anemia gizi besi terhadap ibu hamil. Yang pertama yaitu menimbulkan pendarahan sebelum atau saat persalinan. Yang kedua, meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR rendah dari 2,5 kg. Yang ketiga, pada anemia berat bahkan dapat menyebabkan kematian ibu atau bayinya. Selanjutnya yaitu kurang vitamin A atau KVA. Vitamin A merupakan nutrient esensial yang hanya dapat dipenuhi dari luar tubuh, di mana jika asupannya berlebihan bisa menyebabkan keracunan karena tidak larut dalam air. Kekurangan asupan vitamin A bisa menyebabkan diare yang bisa berujung pada kematian dan pneumonia. Akibat kurangnya vitamin A yaitu menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi, misalnya sakit batuk, diare, dan campak. Yang kedua, rabun senja. Anak dapat melihat suatu benda jika ia tiba-tiba berjalan dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Rabun senja dapat berakhir pada kebutaan. Selanjutnya yaitu cara mencegah kekurangan vitamin A. Cara mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin A antara lain, yang pertama, setiap hari anak diberi makanan yang mengandung vitamin A seperti hati ayam. Setiap hari anak dianjurkan makan sayuran hijau dan buah-buahan. Sebaiknya sayuran ditumis menggunakan minyak atau dimasak dengan santan, sebab vitamin A larut dalam minyak santan. Selanjutnya, kapsul vitamin A dosis tinggi diberikan pada anak setiap 6 bulan di posyandu. Dan yang terakhir, kapsul vitamin A dosis tinggi diberikan pada ibu segera setelah melahirkan. Yang selanjutnya yaitu ada obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Setiap orang memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi. Sebagai penyakit panas, penyerap guncangan, dan fungsi lainnya, perbandingan yang normal antara lemak tubuh dengan berat badan adalah sekitar 25-30% pada wanita dan 18,23% pada pria. Wanita dengan lemak tubuh lebih dari 30% dan pria dengan lemak tubuh lebih dari 25% dianggap mengalami obesitas. Obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu obesitas ringan, yang mempunyai kelebihan berat badan 20-40%. Yang kedua ada obesitas sedang yang mempunyai kelebihan berat badan 41-100%. Dan yang ketiga yaitu ada obesitas berat yang mempunyai kelebihan berat badan lebih dari 100%. Obesitas berat ditemukan sebanyak 5% dari antara orang-orang yang gemuk. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kasih yang telah menjelaskan materi. Nah, untuk materi yang terakhir akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang cara mengatasi masalah gizi pada masyarakat. Next. Nah, cara yang pertama yaitu perbaiki asupan nutrisi. Penanganan bagi para penderita kurang gizi yang paling utama yakni dengan pemberian nutrisi secara layak dan mencukupi, mulai dari karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang pemberian asupan nutrisi mencukupi itu harus dilakukan secara berkala dan kontinu, demi memaksimalkan adaptasi tubuh dalam penyerapan nutrisi secara maksimal. Nah, perhatikan pula untuk pencegahan maka asupan nutrisi pada kalangan tertentu, semisal ibu hamil dan menyusui, haruslah ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang mencukupi demi terhindar dari hal yang tak diinginkan selanjutnya. Karena bagaimanapun dua kondisi ini pada umumnya membuat para wanita utamanya memiliki badan yang melebihi dari waktu biasanya. Jadi perlu untuk diberikan perhatian khusus lebih lanjut. Next. Cara yang kedua yaitu lakukan pengobatan.
Nah, prosedur yang satu ini harus dilakukan secara spesifik apabila memang ditemukan gejala penyakit yang memang melatar belakangi munculnya kekurangan gizi tersebut. Semisal pengobatan secara intensif pada diare lantaran infeksi maupun permasalahan pencernaan lain yang berhubungan langsung dengan sistem serap nutrisi pada tubuh yang umumnya terletak pada saluran usus. Fokus terapi untuk penyakit pemicu ini akan semakin dapat memaksimalkan pula penanganan pada gejala kekurangan gizi secara sekaligus. Next. Cara yang ketiga yaitu meminimalisir kebiasaan buruk. Nah, beberapa kebiasaan kurang sehat layaknya salah diet ketat ataupun merokok harus diminimalisir secara ketat. Lantaran kegiatan seperti ini harus sama sekali tidak membawa manfaat bagi tubuh dan justru sangat membahayakan. Baiknya lakukan kegiatan yang lebih positif dampaknya bagi tubuh, karena jika dibiarkan terus berlanjut, tak ayal maka ragam masalah kesehatan pun akan mengintai di kemudian harinya. Jadi coba untuk senantiasa bijak dalam memilah gaya hidup demi kesehatan sampai hari mendatang. Next. Cara yang keempat yaitu pemaksimalan keseimbangan ekonomi. Nah, hendaklah untuk yang satu ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang utama dan luas juga ikut andil secara nyata demi menjaga keseimbangan, supaya perbaikan ekonomi juga dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, dan juga kebiasaan untuk menggalakkan empati pada sesama, layak juga untuk dijadikan alternatif demi memperhatikan sesama yang berada pada ujung kemiskinan. Bantuan sembako dan bahan pangan secara tepat sasaran semoga dapat menjadi langkah nyata yang dapat mengurangi merebaknya wabah kekurangan gizi di kalangan bawah. Nah, demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan pada WA Group atau forum diskusi di e-learning. Kami sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.